Shalom, kembali lagi dalam ibadah online GBI The Seed Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama bergabung dalam ibadah online. Berikut saya akan menyampaikan beberapa info tambahan. Mari kita sama-sama bergabung dalam Fikul via Zoom setiap hari Selasa pukul 6 sore. Untuk info kode link akan dikirim di grup oleh gembala Fikul masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Perjamuan kudus yang pertama akan dipimpin oleh gembala jemaat, dan yang kedua akan dipimpin oleh gembala sidang. Setiap hari Sabtu pukul 6 sore, seluruh jemaat diwajibkan untuk bergabung dalam worship night yang akan dipimpin oleh Pendeta Arianto Tanesin. Untuk info lebih lanjut akan kami sampaikan di grup WhatsApp. Tiba saatnya saya mengajak jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki ibadah. Demikian info yang bisa kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Tentu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, tidak mengurangi hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita bawa korban syukur kita di hadapannya. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau sungguh Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari, penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Rajaku, Kaulah tembulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Rajaku, Kaulah yang mulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku. Hanya Engkaulah kekuatanku, perisai gunung batuku. Terima kasih, terima kasih. Yesus baik, sungguh baik. Kami bawa korban syukur kami menyembah-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah kerinduan kami. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus baik. Kami mengucap syukur, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Biar kami merasakan kehadiran-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai lagi. Karena kemenangan Tuhan telah berikan. Bahkan bulan ini adalah bulan terobosan, bulan kemenangan, bulan berkat, bulan pemulihan. Dan kami percaya jemaat-Mu di GB Indesit Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari yang percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, sama-sama katakan amin. Mari kita tinggikan nama Tuhan Yesus di pagi hari ini, amin. Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Karena itu pagi hari ini berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang ajaib. Go! Semuanya bersuka cita buat Tuhan. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak
melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Boleh tangannya di atas, katakan bersama Rohmu ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Yeay, mari kita sorakan haleluya. Dia layak disembah, Yesus Tuhan kita. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Yeay, haleluya. Sorakan haleluya. Katakan Yesus baik. Sekali lagi mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Yesus ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Kita bersuka cita buat Tuhan. Dia yang memberi kita kemenangan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tanganmu, katakan satu-satunya penebus, kalahkan laut, bangkitkan hidup. Tuhan yang beri kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam-pam-pam-pam-pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, kalahkan laut, bangkitkan hidup. Tuhan yang
Yo. Boleh semua tangannya di atas, bersuka cita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini waktunya kita bersorak-sorai buat Tuhan. Para pa 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 pa. 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 Para pa 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 pa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Minta kekuatan daripada Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadikan kekuatan bagi kita. Dan itu yang akan menyelamatkan kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, mungkin bagi kita mustahil, tapi kita percaya punya Tuhan yang ajaib. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Allah sediakan. Jawaban hidup kita adalah Dia, Yesus. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat
sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan bagiku. Shalom Jemaat The City yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di minggu kedua di bulan September, yaitu bulan terobosan besar. Bulan September, bulan terobosan besar. Bulan September, bulan terobosan besar. Jangan lupa terus deklarasi, perkatakan, karena apa yang kita perkatakan itu pasti terjadi. Nah, puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami ada di bulan September ini, bulan minggu kedua. Kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami, Tuhan mengurapi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini saya akan bicara tentang terobosan bagian yang kedua. Nah saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-20. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saya ulang. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Puji Tuhan saudara, hari-hari ini pasti kita rindu namanya terobosan. Saya percaya saya secara pribadi juga butuh namanya terobosan. Dan hari ini ada 3 hal yang saya mau bagikan buat kita. Yang pertama saudara, kita lihat ayat yang 17 berkata, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus melawan mereka, orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Yang pertama saudara, bagaimana kita melihat terobosan terjadi dalam hidup kita? Kita belajar dari Daud. Yang pertama, Daud memiliki satu nilai, yaitu kerendahan hati. Saudara, hari-hari ini kita mau lihat terobosan, kita akan diproses sedemikian rupa supaya apa? Tuhan dapatkan satu poin, satu nilai dalam hidup kita, yaitu kerendahan hati. Kadang-kadang kita congkak, kadang-kadang kita sombong, kita merasa sudah hebat, kita merasa mampu, kita merasa kita kuat. Saudara, saya juga ngalamin. Hari-hari ini Tuhan sedang proses saya saudara. Bagaimana Tuhan mengizinkan proses ini terjadi supaya apa? Meremukkan hati saya, supaya lebih rendah hati. Karena kadang-kadang kita merasa kita kuat, kita merasa kita mampu, kita merasa kita bisa, kita merasa kita punya rekan, kita punya sahabat yang mungkin membuat kita percaya diri. Akhirnya sadar tidak sadar kita akhirnya sombong. Hari-hari ini Tuhan sedang meremukkan, Tuhan sedang menghancurkan saya dan saudara, supaya Dia akan munculkan kita menjadi pribadi yang luar biasa, dan kita akan melihat terobosan yang hebat, yang luar biasa. Daud punya keberhasilan dalam menghadapi perang, tapi Daud punya satu nilai, dia selalu bertanya sama Tuhan, dia selalu cari wajah Tuhan, dia selalu menyadari dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Makanya tujuannya proses itu kita alami dalam hidup kita supaya apa? Kita direndahkan, kita merendahkan hati kita. Untuk apa? Kita mencari wajah Tuhan, lebih lagi dengan Tuhan. Yang kedua saudara,
Daud punya rasa bergantung kepada Tuhan. Orang kalau rendah hati, dia selalu bertanya sama Tuhan. Dia selalu cari Tuhan. Jadi yang kedua, Daud punya rasa kebergantungan penuh kepada Tuhan. Tanpa Tuhan saya nothing. Tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Saudara, kalau waktu kita sadar seperti ini, kita belajar dari Daud. Kita bukan siapa-siapa. Waktu kita sadar kita bukan siapa-siapa, maka kita hanya berharap kepada Tuhan. Mata kita hanya lihat Tuhan. Mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan saya nggak kuat. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Itu namanya rasa bergantung kita kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini kalau saudara jalan tanpa Tuhan, kita nggak akan bisa apa-apa. Kita tidak akan mampu apa-apa. Dan kita tidak akan tahu apa-apa. Justru kita diremukkan Tuhan. Justru kita harus melewati proses supaya kita tahu rasa kebergantungan kita kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita berharap manusia kita kecewa. Kita berharap orang lain kita kecewa. Bahkan mungkin bisnis pekerjaan yang kita anggap, oh ini bisa menolong kita. Oh keluarga pelayanan kita pikir bisa menolong kita. Ternyata tidak bisa, saudara. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, Daud punya ketaatan penuh. Saudara, kalau kita baca ayat ini di dalam konteks ini, Daud sudah menang, saudara. Bahkan Tuhan sudah menerobos di Baal Prasim. Tapi waktu dia tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan bilang jangan maju. Daud punya ketaatan. Kalau berdasarkan pengalaman, Daud sudah pengalaman. Karena dia tadinya sudah mengalahkan orang Filistin. Hari ini juga yang datang melawan Daud lagi orang Filistin. Di tempat yang sama. Tapi Tuhan berkata jangan. Harusnya berdasarkan pengalaman. Oh sudah, saya maju di Baal Prasim, Tuhan pasti tolong. Kadang-kadang kita, saudara, selalu berkata begini, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Akhirnya apa? Kita kehilangan satu nilai, yaitu ketaatan. Saya selalu berkata begini, jangan mengerti dulu baru taat, tapi taat dulu baru mengerti. Hari ini mungkin saudara diproses, saudara rasanya tidak kuat, rasanya tidak mampu, tapi taat, saudara. Waktu Yesus dia harus lewatin yang namanya salib, dia harus lewatin namanya Via Dolorosa. Itu buat dia sakit, saudara. Tapi saudara, dia taat, dia lakukan itu. Dia bisa saja waktu orang olok-olok dia, silahkan turunkan dirimu kalau memang engkau Allah. Dia bisa turun, sudah tempelin mereka satu persatu. Tapi karena ketaatannya dia untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan titipkan, yaitu menyelamatkan saya dan saudara. Hari-hari ini, saudara, harga sebuah ketaatan itu mahal. Ada proses. Kadang-kadang kita harus nangis, kadang-kadang air mata. Tapi itu namanya ketaatan. Kadang kita tidak mengerti. Waktu Tuhan suruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, saudara, dia cuma jalan dengan janji Tuhan, tapi dia berjalan dalam ketaatan. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi akhirnya saudara tahu, karena ketaatan dia disebut Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Biarlah hari ini ketaatan membawa kita untuk melihat terobosan demi terobosan. Ada 3 hal yang hari ini saya sampaikan buat saya dan saudara. Yang pertama, bagaimana kita melihat terobosan. Yang pertama, miliki kerendahan hati. Yang kedua, miliki rasa kebergantungan kepada Tuhan. Yang ketiga, miliki ketaatan penuh kepada Tuhan. Maka kita akan lihat terobosan pasti terjadi. Saya beriman, saya dorong saudara, saya percaya, saya ngalamin ini, saudara juga alamin, dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Karena terobosan pasti terjadi. Tetap semangat, terus bergairah. Saya berdoa, makin saudara antusias dengan Tuhan, makin saudara berkobar-kobar. Karena saudara, cara iblis untuk berusaha untuk melemahkan saya dan saudara, dia membawa kita ke posisi yang di bawah. Tapi Tuhan akan bawa kita naik ke level yang lebih tinggi, supaya nama Tuhan diceritakan, nama Tuhan dimuliakan. Shalom, shalom. Bulan September, bulan terobosan besar. Bulan September, bulan terobosan besar. Bulan September, bulan terobosan besar pasti terjadi. Semangat, semangat, semangat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Di saat kondisi situasi yang tidak memungkinkan, tapi kita belajar untuk taat. Mari saya ajak untuk kita berdoa, untuk bawa persembahan ini yang terbaik buat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan ini ke hadirat-Mu Tuhan. Kami persembahkan ini Tuhan, sekalipun kami mempersembahkan dengan bercucuran air mata. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami, untuk kami terus belajar taat, untuk kami terus belajar percaya kepada tuntunan-Mu Tuhan. Karena itu kami berdoa buat jemaat-Mu GB Indesit dimanapun mereka berada. Saat ini kiranya Tuhan tolong mereka. Tuhan kuatkan mereka.
Tuhan topang mereka, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dibukakan jalan keluar, dibukakan tingkap-tingkap berkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya pekerjaan Tuhan semakin terus diperluas. Di rumah Tuhan ada makanan, karena persembahan-persembahan jemaat-Mu akan dipersembahkan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ini persembahan yang terbaik Tuhan. Kami persembahkan buat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tiba saatnya kita akan mendeklarasikan Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 13. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia.
Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Shalom jemaat The City yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa saudara terus semangat di dalam Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan terima berkat yang datang dari Tuhan. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati bisnismu dalam nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu dalam nama Yesus. Diberkati studimu dalam nama Yesus. Diberkati pelayananmu dalam nama Yesus. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Kiranya berkat ini datang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Terus semangat. Alami terobosan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.